Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidia dari Prodi Akuntansi semester 4 kelas non reguler atau kelas karyawan. Di sini saya akan membuat suatu video mengenai artikel tentang permasalahan yang sering terjadi pada wanita. Saya akan mengkritiki, saya akan memberikan saran terkait artikel tersebut demi menuntaskan tugas saya terkait mata kuliah AIK 3 di semester 4 ini. Saya mengambil suatu artikel dari detik.com yang terupdate, yang terbaru, yaitu artikel yang dirilis pada jam 10:28 hari Kamis 20 Juli 2023 ini. Detik iNews itu yang ditulis oleh Wildan Noviansyah. Ini membahas tentang seorang ibu muda yang viral akibat membuang bayi yang baru lahir di Jakarta Timur. Pelaku sudah ditangkap. Dari judul artikelnya aja ini sudah menarik banget untuk kita bahas ya teman-teman. Nah, dari artikel ini kita bisa lihat atau kita amati, itu ada seorang ibu muda di daerah Cakung, Jakarta Timur, itu tega membuang bayinya sendiri yang baru saja dilahirkannya. Dan mirisnya lagi, dia membuang bayi tersebut itu di pasar, di meja pasar. Bayangin coba, di mana hati seorang ibu yang tega membuang anaknya yang baru lahir tersebut. Apa sih motif pelaku sehingga dia tega membuang bayinya? Sudah kita bisa tebak, ternyata bayi yang dibuangnya itu hasil dari hubungannya dengan pacarnya atau kekasihnya di luar pernikahan. Wah, ini sudah sangat terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan di orang-orang terdekat kita ya. Itu sudah menjadi hal yang sudah tidak aneh gitu di telinga kita apabila kita mendengar seorang perempuan yang hamil akibat pacaran. Ini jelas-jelas sudah pacarannya aja tuh sudah jelas-jelas sangat dilarang agama ya teman-teman. Jadi apalagi yang berhubungan dengan seperti berhubungan suami istri, itu tidak boleh dan tidak diperkenankan dalam agama kita. Dari artikel ini tuh Polsek Cakung sudah mengatakan bayi tersebut ditemukan pada pukul 2.30. Berarti kan dini hari ya teman-teman. Itu saksi yang melihatnya itu dia tuh mau berjualan, dan ternyata ada ibu-ibu bersama si pacarnya itu. Dia membuang atau menaruh bayi tersebut itu di meja dagangan salah satu penjual di pasar Kaget Cakung itu teman-teman. Wow, tega banget. Sedangkan banyak di luaran sana ibu-ibu yang sudah menikah dan ingin sekali menimang anak dari rahimnya, tapi ibu ini tega membuang bayinya yang sudah ia kandung. Ini dari artikel ini dan banyak artikel-artikel yang serupa itu mengajarkan kita bahwa kita sebagai perempuan itu harus bisa menjaga diri kita, apalagi menjaga diri kita dari yang berhubungan dengan lawan jenis ya teman-teman ya. Jangan sampai hal seperti ini bisa terjadi. Itu akan membuat malu diri kita, membuat malu keluarga kita, dan membuat malu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina merupakan dosa yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita terjerumus pada dosa zina tersebut. Saya harap kejadian ini tidak akan terulang lagi di Indonesia kita ini, di daerah sekitar kita ini, di orang-orang terdekat kita. Jangan sampai hal seperti ini bisa terjadi.
Karena selain membuat malu keluarga, ini juga akan merusak masa depan kita sendiri sebagai perempuan. Jangan mau kita dibodohi dengan rayuan atau ajakan laki-laki. Tentu kita yang sebagai perempuan tidak akan bisa menghilangkan malu, tidak akan bisa menghilangkan bekas. Kalau perempuan itu mengandung, dia pasti akan, bedanya dengan laki-laki, kalau sudah berbuat dia mau tanggung jawab mau enggak, itu kan memang tidak ada bukti kan. Bedanya perempuan, jika dia melakukan hal tersebut, itu pasti dia akan bertambah besar perutnya, sehingga tidak mungkin orang lain itu tidak mengetahui hal tersebut. Jangan sampai kalian terperdaya oleh kata-kata cinta, padahal jelas semua itu tahu zina yang dilakukan laki-laki sebelum menikah itu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar nafsu. Jadi kita perempuan harus bisa menjaga diri kita dan membentengi kita dengan iman yang kuat dan kokoh supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina, seperti yang sudah lumrah kita dengar bahwa perempuan banyak yang mengalami hamil di luar nikah. Semoga ini menjadi perhatian penting bagi kita supaya kita dapat berhati-hati lagi dengan hubungan kita dengan lawan jenis dan tetap membatasi diri kita dengan iman yang kokoh. Semoga itu saja kritikan dari saya. Semoga dari pembahasan kita kali ini akan menjadikan kita semua, saya pribadi dan teman-teman semua dapat menjaga diri kita lebih baik lagi, sehingga hal-hal yang seperti ini seharusnya masih bisa kita tanggulangi dan masih bisa kita jaga. Kita bisa menjaga keluarga-keluarga kita dengan menjaga diri kita, dengan memberi tahu dan memotivasi kepada orang-orang terdekat kita supaya tidak melakukan hal tersebut. Semoga kedepannya Indonesia akan berkurang atau bahkan hilang kasus-kasus hamil di luar nikah ini yang justru akan merugikan kita sebagai perempuan dan kaum laki-laki juga tentunya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menjadikan manfaat untuk kita bersama, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.